Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar Jumat. Kalau di Polda ini ada perintah Kapolda yang harus diulang-ulang bacanya tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang atur. Jangan kematian, berarti mati mau. Padahal mati itu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolda, dan yang berarti. Oh, kita pasti dia lihat itu Kapolda mana ini? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan matinya, karena mau atau tidak pasti mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi perang. Ya, tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Ujar anak sekolah, kau melanggar, kau tidak ini. Saya lihat, kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Apa sembunyi itu? Ayo, ada yang begitu? Dulu sebelum kita lanjut ini, gaspol ini atau rem-rem? Serius bos. Gaspol atau rem-rem? Gaspol sudah perjanjian ini ya. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan mati kekafiran bukan berzina, ya, bukan karena kita korupsi, tapi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir baru saja kita makan uang haram. Alhamdulillah bisa. Itulah sebabnya ayat ini selalu diulang-ulang. Dan kita paling punya peluang mendapat uang haram. Kita baik Pak, tapi datang rempet. Tolong Pak. Tolong kasih. Yang ketawa saya serius ini. Ya kan? Kita baik Pak. Insya Allah kita tidak tergoda. Tapi datang lagi teman SMA kita. Yang teman SMA kita dari kecil kita bersahabat. Kemudian waktu kita sekolah lagi dia banyak bantu kita. Tiba-tiba datang bermasalah. Pasti goyang kita punya. Makanya kita harus menghindari diri dari makanan dan minuman yang haram. Kita baik Ustaz. Istri yang datang lagi kompor. Pakai kursikat di situ, pakai air. Makanya ayat ini selalu diulang-ulang. Ayat ini Jumat kita dengarkan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ada orang KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Kenapa? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka
suka memakan makanan haram. Wa qala ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan masyarakat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Kalau ceramah seperti ini ada setan nggak di tengah-tengah kita dulu? Kira-kira ada setan di tengah-tengah kita dulu? Ada? Ada. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa itu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggeser. Ada setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi. HP sebentar ya. Sebentar aja saya ceramah nih. Jauh-jauh saya tinggalkan Makassar datang ke sini untuk menghargai perjalanan. Bukan saya batalkan acara di sana, tapi saya geser waktunya. Ya, jadi simpan dulu HP. Selama itu pegang HP, selama itu pasti godaan setan. Lihat layarnya, WhatsApp. Ya, mana ada yang saya di Makassar, lagi ceramah tiba-tiba ada yang duduk di belakang saya. Baru saja saya ceramah ada orang belakang saya. Ternyata diambil HP-nya SIM. Baru dia tulis latar belakang dasar laki. Saya tidak di background. Coba lihat tadi. Selesai ceramah ini dipecat Ustaz, saya tidur Ustaz. Ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hati biar ulang 10 kali bukan yang kabur. Simpan dulu ya, sebentar kita lanjut ya. Simpan dulu HP ya. Wa qala idza bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10? Cacat tuh. Kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa kira-kira itu? Kenapa tidak bisa catat air hujan? Banyak. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa gitu. Tapi ini banyak bersamaan jatuhnya dan laju. Tidak bisa dihitung, banyak betul. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di aula Polda Bengkulu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Bapak kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, ada yang tahajud tadi malam? Ada? Tidak ada. Tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis? Ada Senin Kamis? Jarang. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tiap tahun umroh, susah dapat izin. Tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, susah dapat rezekinya. Maka kalau itu tidak bisa dilakukan, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini. Manfaatkan bersalawat bareng-bareng, karena di situ banyak pahala yang Allah berikan. Maka saya mau ajak kita salawat, boleh Bu? Boleh? Saya mau dengar dulu mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu bayangkan. Bisa?
Ya, ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Kita dengar dulu ibu-ibu, termasuk ibu-ibu anggota keluar. Ya, ya. Salatullah salam. Ayo diulang. Kenapa lebih keras laki-laki? Karena ada bapak tentara di dalam sini. Kalau tentara sama polisi aku, rakyat Indonesia senang. Insya Allah ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan istimewa yang saya hormati, Bapak Kapolda dan Wakapolda beserta istri dan seluruh PJU Polda Bengkulu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat bapaknya. Lahir sudah yatim. Bersama ibunya cuma 2 tahun lebih. Kemudian pindah pamannya, kakeknya, 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi. Pindah lagi ke pamannya, usia 19 tahun, 13 tahun, sudah mulai jadi pedagang. Ikut-ikut ke pamannya, dagangnya bukan antar provinsi pakai mobil dan pesawat, tapi pakai onta padang pasir. Di atas usia 40 tahun, makin dimusuhi orang, diteror, bukan cuma dibully, tapi diperangi. Tapi alhamdulillah, dengan keterbatasan itu, dengan tekanan seperti itu, berhasil menjadi pemimpin tanpa pernah pasang baleho, tanpa pernah membentuk tim sukses, tanpa pernah money politik, tanpa pernah pencitraan. Alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Mana buktinya pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya? Salah satu pengakuan mereka ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini non-muslim, tapi siapa yang ditempatkan dalam ranking 1 di antara 100 tokoh dunia itu, dialah manusia pilihan ini. Siapa dia? Dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada pagi hari ini kita peringati Maulid. Nah, pertanyaan, apa tujuan kita Maulid? Ibu-ibu, apa tujuan Maulid? Saya ini ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri Maulid, sampai ke Italia sebelum Covid, sampai ke New York. Bapak-bapak tahu ya, tempat yang lurus benar. Oh, temanya sama Pak. Dengan hikmah Maulid kita meneladani Nabi. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi. Semua temanya kalau Maulid pasti itu. Tapi masalahnya kemudian adalah bagaimana Bapak mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi makan kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi makan. Kita mau mencontoh Nabi tidur tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Maka inilah pentingnya Maulid, untuk mengenang kembali, kita dengar ceritanya kembali, sehingga apa? Kita bisa meneladaninya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari Maulid.
Ayo, angkat tangan. Apa ini? Waktu lihat semua. Apa? Siapa? Siapa? Siapa nama anak pertamanya Nabi? Pas salahnya. Mempermalukan Polri. Mestinya kan siap salah. Ayo. Ayo. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Siap salah. Ayo. Lalu kita Pak. Andai saja ada Nabi di sini yang memperjuangkan kita, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, yang telah memisahkan kita antara hak dan batil. Lalu kita tanya, siapa anaknya Nabi? Tidak ada yang tahu. Apa Nabi tidak kecewa? Yo, saya tanya, berapa istrinya Kapolda? Hoi, berapa? Ayo, berapa? Satu, dalam Kapolda ada pensiunnya. Nabi kita tidak tahu sejarahnya. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi? Ayo, ibu-ibu, berapa anaknya Nabi? Berapa? 7. Karena semua bilang 7 tidak dapat hadiah. Ayo. Makanya ibu-ibu ini perlu kita peringati Maulid. Tujuannya supaya kita tahu sejarah. Saya dulu dari kecil cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkannya dengan Nabi. Ibu saya sambil cuci piring tuh nyanyi lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya kenapa zaman jahiliyah Mak? Lanjutnya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya Mak? Yang terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal Mak? Di Bengkulu atau Jayapura? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapoldanya atau Kapoldanya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa sih Mak? Pencipta alam semesta. Kita tahu Nabi lahirnya tahun apa? Zaman jahiliyah. Siapa bapaknya kita tahu dari lagu itu. Siapa ibunya kita tahu dari lagu itu. Bahkan sampai akidah pun ada dalam lagu itu. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu dari sebaik lagu itu. Kita bisa tahu sejarah. Itu lagu zaman dulu. Lagu ibu itu zaman dulu. Apa lagunya itu? Yuk. Apa itu dari? Yuk. Beleng-beleng. Apa itu dari lagu itu? Apa yang dapat dari lagu itu? Putar kecil. Olahraga kita sekarang sudah menyalahi fitrah wanita. Apa dilarang wanita olahraga? Tidak dilarang, tapi jangan campur-campur. Maka kalau keluar di depan, bapak-bapak polisi di belakang, bapaknya sempit, baru ibu-ibu keluar begitu. Ajarkan anak-anak saya sekarang
Itu dulu lagu ibu saya ke saya. Sekarang dari saya ke anak saya namanya Ece. Saya ajar lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Dari kecil dia sudah tahu, oh anak Nabi saya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu yang saya ajarkan anak saya. Kalau anak-anak ibu milenial tidak pernah berikut maulid, apa lagunya kepada anaknya? Nah, la 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 la. Disambutlah anaknya menyanyi pula anaknya. Ulang-ulang ku berbadan dua. Ya, nah ini tujuannya maulid. Kita kenal lagi sejarah Nabi supaya kita mencontohnya. Jadi hukum maulid ini terjadi ikhtilaf. Apa yang dimaksud ikhtilaf bapak-bapak polisi? Ikhtilaf itu terjadi perbedaan pendapat ulama fikih. Ada yang mengatakan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada yang mengatakan halal, silahkan, tapi tidak ada yang mengharamkan. Yang mengatakan itu bid'ah, tidak pernah sama Nabi dan para sahabat. Betul, Nabi tidak pernah melakukan maulid, sahabat tidak pernah melakukan maulid. Kenapa? Karena ingatan sahabat masih segar, masih dekat dengan Nabi. Baru beberapa tahun wafatnya Nabi, baru 10 tahun sama Nabi, masih segar ingatan para sahabat karena mereka ini bergaul langsung, terlibat langsung dengan kehidupan sehari-hari Nabi. Jadi tidak perlu mereka diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 lebih, jaraknya sudah tahunan, jaraknya sudah 1000 tahun lebih, maka perlu lagi kita ceritakan kembali. Inilah disebut maulid. Ada yang mengatakan maulid bid'ah, dia tidak lakukan maulid, tapi dia lakukan apa? Ceramah namanya sirah nabawiyah. Itu namanya casing beda sama isinya. Jadi kalau Anda tidak mau maulid, silakan, kami hormat. Tapi tolong juga hargai yang maulid. Enak kan? Yang maulid, silakan maulid. Yang tidak mau maulid, silakan. Jangan saling mengatakan sesat, bid'ah. Kalau alasannya tidak pernah pada sama Nabi, maka ngaji model alif ba ta itu juga bid'ah karena tidak ada pada sama Nabi. Alifan begitu. Tidak pernah ada pada sama Nabi. Bata metode ikrar mana ada sama Nabi. Kalau begitu ceramah tidak usah pakai baik. Kenapa? Karena pada zaman Nabi tidak ada baik. Maka yang baik mari saling memahami. Tuh makna kiragatan. Yang kedua, perlu kita ketahui dulu. Nabi itu Pak, usia berapa bulan dalam kandungan wafat bapaknya? Ada yang tahu? Ayo, ada? Berapa? 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 Rasulullah itu wafat dalam kandungan, ibu dalam kandungan ibunya sudah wafat bapaknya usia 6 bulan. Lahir, baru 2 hari diambil oleh ibu susunya. Kemudian diambil Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru kembali. 4 tahun Rasulullah usianya diambil kembali ibunya. Usia 6 tahun Nabi dibawa ziarah ke makam bapaknya. Jalan kaki. Ya, pulang dari ziarah kubur di sebuah desa bernama Abwa, wafat ibunya.
tahun sudah yatim piatu. Masalah demi masalah beliau dan beliau. Sebelum usia 40 tahun beliau dimuliakan sampai orang-orang Mekah pada saat itu karena senangnya sama Nabi, karena kagumnya sama akhlak Nabi, sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Tapi setelah usia 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka hampir seluruh penduduk Mekah memusuhi beliau. Kenapa beliau dimusuhi? Karena beliau membawa misi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara raja dengan budak, itu dihapus. Oh, marah bangsawan. Wah, ini ajaran Muhammad bagaimana ini? Kita sudah bisa tidak dapat posisi di kampung ini. Wah, bahaya nih kalau lampu kita naik nih, tidak bisa diajak kerjasama ini. Maka Nabi ketika sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mulai dimusuhi. Makanya bapak-bapak polisi ketika sudah mulai menjadi orang baik, pasti mulai dimusuhi orang. Kalau bapak jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, lurus mengamalkan namanya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, betul-betul mengamankan tribrata. Pengusaha, orang-orang jahat mulai bersekutu. Mana yang jatuhkan dia? Di mana jatuhkan? Kalau dia terus jadi pejabat di sini, habis kita. Begitulah Rasulullah. Maka ketika bapak banyak musuhi, hakul yakin bapak orang baik. Tapi yang namanya Kapolda, Kapolres, ibarat dia budak, banyak semut akan datang. Boleh semut datang, tapi ada atur baru di sekelilingnya. Apakah sekelilingnya kamu baru sini? Adalah agama. Kalau agama tidak ada, maka bapak akan sesat dalam jabatan itu. Itu pentingnya acara seperti ini, mengingatkan kembali. Makna pertama dari maulid ini, Nabi dari kecil, dari dalam rahim sudah wafat. Artinya tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Itu dulu hikmah pertama. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Begitu juga polisi. Apa di sini tidak ada masalahnya? Ada di sini yang tidak ada masalahnya? Bapak-bapak di sini. Bapak-bapak ada di sini yang tidak ada masalahnya? Oh, saya lihat itu kamu tak perlu masalah semuanya. Mana tidak ada masalahnya? Ustaz, bapak pikir saya tidak ada masalah? Besar masalah saya. Salah satu masalah saya mau kawin lagi takut sama istri. Istri itu masa Ustaz takut sama istri? Bukan, saya tidak takut sama istri saya, cuma istri saya lebih berani dari saya. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh sederhana. Bapak-bapak polisi, waktu tamat SMA seperti yang mengaji tadi. Nah, mumpung saya ingat, yang tadi ngaji ini pasti banyak lagi yang celah. Hilang suaranya. Kita pemain ngaji di sini. Kalau qari yang kerjanya memang ngaji, salah itu baru bisa. Ada apa sih? Polisi bos ngaji, hilang suaranya. Wajar Pak. Memang profesinya polisi bukan qari. Lebih banyak yang benar daripada yang salah tadi. Itulah manusia, carinya yang salah. Saya tadi aja lewat, ada yang guru gosip saya. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Nah, saya kasih contoh. Tadi saya diisi Pak Idwasda. Itu kalau pangkat seperti itu dari SMA, kira-kira bisa nggak jadi Kapolres? Bisa juga Ustaz, tapi lama dan siksa. Ya. Nah, coba waktu SMA Bapak mendaftar SPM, Sekolah Pendidikan Polisi, ya kan?
Apa masalah sebelum masuk? Mau lulus kan? Geliat di kanan. Sudah lulus, selesai masalah? Selesai masalah? Belum. Pendidikan selesai. Sudah dapat pendidikan selesai, selesai masalah? Belum. Masalah baru apa? Penempatan tempat pasang. Hati-hati tempat pasang ketenggelam. Dasar tenggelam kalau tempat keliru. Ayo. Sudah dapat tempat seperti itu, selesai masalahnya? Apa? Belum. Mau sekolah. Sudah sekolah, selesai masalahnya? Penempatan lagi. Sudah penempatan, selesai masalahnya? Tidak. Mau lagi dapat Kapolres. Sudah Kapolres, selesai masalahnya? Tidak. Mau Polres. Sudah Polres, selesai masalahnya? Mau bintang. Sudah bintang, selesai masalahnya? Wah, Kapolda dong. Sudah Kapolda, selesai masalahnya? Kapolda dong. Sudah Kapolda, selesai masalahnya? Tidak. Pensiun. Itu di polisi. Coba kalau di sipil, sarjana. Waktu dia kuliah apa masalahnya? Mau sarjana, ujian skripsi berat betul. Kalau dapat ujian sudah atletik hancur kita. Mana saya ini kasihan kok aja pakai sarjana. Oh, Ustaz. Ya saya tolong kok seperti gini dulu. Sudah selesai sarjana, selesai masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah pegawai pemerintah kota Bengkulu di kantor wali kota. Selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Belum. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Belum. Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya? 2 periode dong. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai? Mau 2 periode. Selesai 2 periode, selesai masalahnya? Tangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Nah, itu berkaitan kerja, berkaitan rumah tangga. Bapak-bapak, istri cantik, kira-kira bukan masalah. Masalah, Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Masalah lagi. Ya, berarti bagus Ustaz kalau jelek istri. Suaminya cakep, istrinya jelek. Bagus. Kita lagi yang bagus sama istri dihina. Itu kan bukan aja deh kan kita ketemu di gedung.